Salajengipun mauidhah hasanah badhe kaaturaken panjenenganipun Bapak Kyai Haji Abdul Qayyum. Dumateng panjenenganipun monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatan wassalaman ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang kami hormati pengurus PB Nahdlatul Ulama, rombongan dari Majelis Ulama Indonesia, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Sedikit akan kami sampaikan bahwa di dalam Al-Quranul Karim ada klasifikasi orang-orang yang berilmu. Satu disebut ulama, yang kedua disebut robbaniyun, yang ketiga disebut ahli dzikri. Ulama dalam Al-Quran, kalimat dalam bentuk jamak terdapat hanya 2 kali. Pertama ada ayat ulama'u Bani Israel. Yang kedua adalah innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Dalam ayat yang kedua itu ternyata yang diidolakan Al-Quran ulama ialah ulama yang mempunyai kekuatan spiritual, di mana spiritual itu diwujudkan dalam bentuk ketakutan kepada Allah. Orang yang berilmu tidak ada rasa takut kepada Allah, akan tanggung jawab sebagai manusia berilmu, manusia yang diberi karunia Allah, kelebihan intelektual, tidak memiliki rasa takut kepada Allah. Bukan ulama yang diidolakan Al-Quran. Hatinya tidak sama dengan lidahnya, fatwanya tidak sama dengan tindakannya. Bukan ulama yang diidolakan Al-Quran. Karena Al-Quran menyebut innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang pertama kali menjadi panutan, menjadi teladan kehati-hatian dalam berfatwa, bersikap, mulai dari gerakan mata, lidah, kemudian fisik yang lain, selalu menunjukkan rasa ketakutan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ulama. Yang kedua, Al-Quran menyebut robbaniyun. Di dalam Al-Quran, robbaniyun itu disebut 2 kali, sedangkan robbaniyin 1 kali, sedangkan ribbiyun 1 kali. Dr. Wahbah As-Suhaili dalam salah satu tafsirnya
menyamakan arti ribbiyun sama dengan robbaniyun. Robbaniyun dalam Al-Quran 2 kali, robbaniyin 1 kali, ribbiyun 1 kali, berjumlah 4 kali. Dalam ayat-ayat ini, ulama yang disebut robbaniyun ialah ulama yang punya aktivitas mengajar kitab dan membaca kitab. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Adalah ulama yang punya waktu khusus, banyak membaca kitab dan mengajarkan kitab, mengajarkan kitab dan membaca kitab. Jika tidak ada aktivitas seperti itu, dia belum bisa meningkat pada golongan robbaniyun, hanya sampai pada golongan ulama, karena belum pernah banyak membaca kitab dan mendarus kitab. Sedikit sekali orang yang menghabiskan waktunya untuk membaca kitab. Dalam warisan Indonesia ini ada segelintir ulama yang karyanya belum dicetak. Pernah suatu ketika paman saya Kiai Haji Sahal Mahfud, karena Kiai Haji Sahal Mahfud adalah adik kandung dari ibu saya, pernah bercerita bahwa Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, ulama hadis dari Indonesia, mempunyai tinggalan yang populer tapi masih bentuk manuskrip sampai sekarang, bernama Ad-Durrul Mandud fi Syarhi Sunani Abi Dawud. Komentar terhadap Sunan Abi Dawud, puluhan jilid dalam bentuk manuskrip, belum dicetak. Oleh Kiai Sahal pernah beliau mengatakan kepada kami, dulu pada waktu Menteri Agama Pak Wahid, beliau pernah punya cita-cita untuk menerbitkan kitab karya Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Ini untuk menjadi nama harum bangsa Indonesia, karena tidak banyak bangsa Indonesia yang potensial seperti beliau. Apakah perlu ditindaklanjuti? Tentu harus berhubungan dengan ahli waris keluarga Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, ulama yang banyak mengajarkan kitab dan banyak membaca kitab. Saya yakin ulama yang disibukkan yang lain tidak bisa punya kesibukan yang berlawanan. Saya yakin kita yang disibukkan berbisnis sulit untuk sibuk dalam ilmu. Saya yakin ulama yang disibukkan dalam politik bisa meluangkan waktu untuk ilmu. Saya yakin. Jadi tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Yang ketiga adalah ahli zikri. Ahli zikri di situ disebut dalam Al-Quran 2 kali. Adalah ulama yang menjadi konsultan, ditanya. Kalau robbaniyun mengajarkan, kalau ahli zikri ditanya. Redaksi Al-Quran, fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang ahli zikir. Berfikir dan berzikir tidak sama. Banyak orang yang ahli zikir
tidak bisa berfikir. Banyak orang yang ahli berfikir tidak berfikir. Tapi Al-Quran mengatakan fas'alu ahla dzikri. Kamu jangan hanya melihat intelektual seorang ulama, tapi lihatlah, berzikirlah apakah tidak orang itu. Apakah berzikir kepada Allah, apakah sebaliknya lupa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fas'alu ahla dzikri, maka tanyakan orang-orang yang ahli zikir. Di dalam Al-Quran disebut hanya 2 kali. Ada salah satu cerita ini memang bisa dilihat dari internet, yaitu Profesor Dr. Said Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki. Itu pernah suatu ketika beliau berziarah di makam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau ziarah di makam Rasul, Said Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki terjadi kasyaf. Kasyaf itu penyingkapan. Penyingkapan ini, kalau golongan rasionalisme waktu dulu tidak percaya penyingkapan arwah. Tapi kalau Tontowi Jauhari di dalam tafsirnya Al-Jawahir telah menemukan beberapa foto-foto arwah, termasuk di London, di Inggris dan sebagainya. Itu ada foto-foto arwah yang dimuat di dalam tafsir Al-Jawahir karya Tontowi Jauhari. Dengan teknologi itu, maka kasyfi, penyingkapan, dialog dengan arwah itu dimungkinkan. Bukan hanya dalil nakli, juga dalil-dalil teknologi atau dalil akli. Said Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki ketika berziarah di makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau diperlihatkan kasyaf, penyingkapan kehadiran Nabi. Nabi kelihatan. Begitu kelihatan, ternyata di belakang Nabi itu ada segerombol manusia. Sayyid Muhammad bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang-orang yang bergerombol itu?" Gerombol dengan gerombolan lain. "Ya Rasulullah, siapakah orang-orang yang bergerombol itu?" Nabi menjawab, "Orang-orang itu adalah orang-orang yang aku cintai." Pertama itu. Di tengah-tengah orang yang bergerombol itu ada orang yang bergerombol yang jumlahnya lebih banyak. Sayyid Muhammad bertanya kepada Rasulullah, "Siapakah yang bergerombol lebih banyak itu ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Bangsa Indonesia yang mencintai aku." Bangsa Indonesia yang mencintai aku. Ini jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Nabi puas dipameri dengan foto-foto yang dipasang di pohon-pohon? Tidak. Nabi tidak puas dengan itu. Nabi puas dengan saksiah kepribadian yang konkret. Nabi tidak puas dengan janji-janji manusia. Nabi hanya puas dengan kepastian amal manusia. Apakah manusia itu beramal atau merencanakan amal? Ada manusia yang merencanakan amal, ada manusia yang beramal. Ada orang yang ahli lobby, ada orang yang ahli lobby. Ada dua. Ada ahli lobby dan ahli lobby. Ahli lobby dan ahli lobby. Sayyid Muhammad mendapatkan jawaban dari Rasulullah itu, kemudian keluar dan beliau berteriak, "Aku cinta Indonesia, aku cinta Indonesia." Karena Rasulullah banyak dicintai bangsa Indonesia. Masuk akal itu, karena kita lihat berapa persen kalau dibanding dunia lain, dibanding dengan negara-negara lain, berapa jumlah orang yang bersolawat kepada Nabi.
Tidak terhitung orang yang bersolawat kepada Nabi. Orang pakai tato saja panitia maulid. Orang pakai tato saja bisa jadi panitia maulid. Saking cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah, Al-Quran mengidolakan ahli zikri, ahli berzikir. Sebagai penutup dari apa yang kami sampaikan, ada sabda Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan dalam satu hadis. Saya lihat di Al-Mustadrak, Rawahul Hakim fil Mustadrak. Di dalam kitabnya Al-Mustadrak, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, inna min asyratis sa'ah, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat. Al-Quran menyebut kiamat dengan kata sa'ah karena cepat. Wa ma amrus sa'ati illa kalamhil basar. Jadi cepat habis. Kenapa dengan Al-Quran menyebut kiamat adalah peristiwa yang cepat? Redaksinya as-sa'ah, hanya sesaat. Kalau negara-negara tertentu seperti Uni Soviet, Amerika Serikat punya bom nuklir, kumbulah nawawiyah, bom nuklir atau bom atom, kumbulah darah, itu bisa meledakkan separuh bumi, satu benua, dua benua. Tapi Al-Quran menyebut kiamat itu tidak lama waktunya seperti bom nuklir. Itu membutuhkan waktu yang lama. Tapi Al-Quran mengatakan kiamat itu lebih cepat daripada nuklir. Wa ma amrus sa'ati illa kalamhil basar. Sekejap mata, maka Al-Quran menyebut redaksinya itu as-sa'ah. Rasulullah mengatakan, inna min asyratis sa'ah, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat, ayyafidhal mal, melimpahnya harta. Mungkin terlalu berani apa yang diramalkan oleh, bukan diramalkan, analisis seorang sosiolog, antropolog muslim, Ibnu Khaldun, dalam bukunya Muqaddimah Ibnu Khaldun mengatakan orang yang sulit menjadi kaya itu justru ulama. Ibnu Khaldun itu mempunyai analisis data-data empiris. Ulama idealnya sulit untuk menjadi kaya, bukan dilarang kaya, tapi disiplin ilmunya itu tidak menuntun dia untuk memperkaya diri. Kenapa? Karena ulama boleh kaya seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, itu tertentu. Tapi secara umum ada batasan qanaah, ada batasan suhud, ada batasan wirai, ada batasan riayah dan sebagainya. Maka dengan teori itu Ibnu Khaldun mengatakan ulama, khusus ulama uddin, sulit untuk menjadi orang kaya. Itu sulit. Bahkan seorang ulama Uzbekistan, Samarkand, yaitu Abul-Lays As-Samarqandi, menulis sebuah hadis. Kalau guru-guru ngaji itu didoakan fakir, untungnya hadis itu dhaif. Untungnya hadis itu dhaif. Itu ada itu hadis, Nabi mendoakan guru-guru ngaji itu menjadi miskin, fakir. Itu hadis ditetapkan oleh Abul-Lays As-Samarqandi dalam bukunya Bustanul Arifin. Tapi seorang kritikus Rijalul Hadis, Ad-Dhahabi, dalam bukunya Mizanul I'tidal, beliau mengatakan hadis itu dhaif. Beruntung hadisnya dhaif. Beruntung hadisnya dhaif. Ayyafidhal mal, di antara tanda-tanda kiamat adalah melimpahnya harta. Muhyiddin Ibnu Arabi dalam kitabnya Al-Futuhatul Makkiyah, karena di sini ada Pak Said Akhil yang sering ahli membaca Futuhat Makkiyah ini ya. Di dalam kitab Futuhatul Makkiyah Ibnu Arabi
Mal itu dari secara linguistik, dari mala yamilu mailan, doyong. Jadi orang yang cinta mal itu terjadi penyakit mail, doyong. Itu Muhyiddin Ibnu Arabi. Orang yang cinta mal itu jadinya mail, akan terjadi kedoyongan. Itu pasti. Ayyafidul mal, di antara tanda kiamat melimpahnya harta. Yang kedua adalah wayaksurul jahdu, kebodohan yang merajalela. Bodoh atau dibodohkan, atau pura-pura bodoh. Bodoh, dibodohkan, atau pura-pura bodoh. Merajalelanya kebodohan. Anda harus sadar bahwa kalau spesifik ilmu tertentu, kadernya selalu banyak, Pak Sahal. Orang ahli jantung meninggal, misalnya ini, orang ahli jantung meninggal misalnya, ini gantinya insya Allah ada. Orang ahli pertanian meninggal, gantinya ada. Orang ahli fisik meninggal, gantinya ada. DPR meninggal, gantinya ada. Tapi kalau ulama meninggal, gantinya sulit. Maka akan menurun. Al-ilmu nurun, ilmu menurun. Al-ilmu nurun, ilmu itu nurun. Selalu turun. Cahaya tapi nurun, turun. Wayaksurul jahlu, banyaknya kebodohan. Yang ketiga tanda kiamat, watadharul fitan, fitnah merajalela, kecemburuan. Perlu Anda ketahui, orang yang paling mudah menggunjing adalah ulama. Farid Wajdi, seorang sohafi, wartawan Mesir, namanya Farid Wajdi, dalam kitabnya Dairatul Ma'arif Al-Qurn Al-Ishrin, ensiklopedi abad 20. Itu orang kutub selatan, kutub utara, wataknya itu cekuan, mudah gelut. Dan ada lagi dalam literatur tasawuf, al-ghibah faqihatul gurra. Penyakit menggunjing adalah hidangan yang disukai ahli-ahli Quran. Al-ghibah faqihatul gurra, karena dia lelah membaca Al-Quran, karena dia ahli menilai. Masyarakat selalu menjadi objek penilaian ulama, bukan ulama yang menjadi objek penilaian masyarakat. Karena dia ahli menilai, ahli mengkoreksi, ahli memberi fatwa, ahli menyampaikan pendapat, maka tidak sedikit lidah yang tidak mustaqim keluar dari para ulama. Maka banyak watadharul fitan, fitnah itu banyak. Maka kita mengidolakan, semoga akan lahir sahal-sahal yang lebih sahal, ulama-ulama yang lebih mulia daripada Ki Sahal, dan keluarga diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir tanda kiamat adalah watafshuwat tijarah, ramainya perdagangan. Perdagangan ramai. Orang yang ahli dagang memang baik dagang, memang dia punya skill untuk berdagang. Tapi kalau bukan ahlinya nahwu shorof, pegang koperasi, lah ini ahlinya itu apa itu mujarrobat, pegang biro umrah. Lah ini watafshuwat tijarah,
ramainya perdagangan. Semoga dagang yang tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Dagang jual beli yang tidak melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutup, kami mewakili dari keluarga sama dengan Pak Kiai Dr. Fatah Sahal Fatah. Apabila ada kekurangan dalam penghormatan, kami wakili dari keluarga mohon maaf. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makaten mau itu hasanah saking panjenenganipun Bapak Haji Abdul Qayyum saking Lasem Ponaan